Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Afwa dari kelas 11-7. Dan kali ini saya akan memberikan pengajaran kepada kalian semua tentang matematika peminatan kelas 11 dengan bab vektor. Namun, kali ini saya akan memberikan materi tentang subbab dari vektor, yakni konsep dasar vektor, yaitu vektor secara geometris dan analisis. Nah, pengertian vektor secara geometris. Nah, definisi vektor secara geometris ialah luas garis berarah dengan sehingga suatu vektor memiliki panjang dan arah. Nah, pada pada sebelumnya kita pernah mempelajari dua besaran, yakni besaran vektor dan besaran skalar. Nah, besaran skalar ini kita pernah mempelajari di waktu ET dan SMP, yang mana ini adalah suatu besaran yang hanya memiliki nilai saja, dia tidak ditentukan oleh arah manapun. Namun, namun pada materi terbaru ini, yaitu vektor, kita dapat mengukurnya dengan panjang dan arah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika seandainya dua vektor dikatakan sama, jika panjangnya sama dan arahnya sama, karena ini merupakan sifat vektor, yakni vektor memiliki panjang dan arah. Sehingga ketika vektornya sama, maka panjangnya dan arahnya pun harus sama. Lanjut, penulisan dari vektor negatif vektor A di tempat kita tuliskan dengan negatif vektor A, yaitu vektor yang memiliki panjangnya sama dengan panjang vektor A, tetapi arahnya berlawanan dengan arah vektor A. Pada kumpul tersebut tampak bahwa bahwa tidak semua hal itu tidak semua dalam tidak semua hal itu adalah vektor. Nah, pertama kita lihat nih, jika AC vektor AC sama dengan vektor EG. Nah, kita lihat vektor AC sama dengan vektor EG. Arahnya sama, besarnya sama, arahnya pun sama, sehingga ini adalah vektor. Namun, bisa kita lihat juga bahwa tidak semuanya vektor. Ingat, seperti contohnya adalah pada bagian pada bagian E ini, vektor DB itu sama dengan tidak sama dengan vektor FC. Nah, kita bisa lihat di DB dia sama dengan FC. Meskipun memiliki nilai yang sama, nilai besaran yang sama, namun tidak memiliki arah yang sama. Dan kita lihat. Nah, lanjut. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan vektor, kita mengetahui bahwa jika seandainya vektor A dan vektor B itu merupakan vektor positif, maka kita dapat menggunakan rumus di mana penjumlahan vektor ialah vektor A dikurang vektor B. Nah, kita pada aturan operasi penjumlahan dan pengurangan vektor ini, kita memiliki dua aturan, yakni aturan segitiga dan aturan kejar genjang. Nah, pada aturan segitiga ini, kita bisa melihat bahwa ada contohnya nih, ada vektor A dengan vektor B. Nah, kalau kita mau mengetahui berapa sih penjumlahannya, kita tinggal satukan. Nah, itu kita bisa lihat dari titik ujung, titik pangkal dari vektor A, itu kita sampai dengan vektor dengan titik ujung dari vektor A, kemudian tempelkan titik pangkal dari vektor B dan lanjut vektor B hingga titik ujung dari vektor B. Nah, untuk penjumlahannya kita dapat lihat bahwa vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, untuk filteran jajar genjang kita dapat ketahui bahwa kita bisa menggunakan manipulasi, yang mana vektor B itu bisa pindahkan ke sebelah di kanan dari vektor A. Ini operasi pengurangannya jika arahnya salah satu arahnya adalah negatif. Nah, ini bentuk asalnya. Namun karena ada negatif sehingga kita bisa tambahkan hingga ini bentuk asalnya hingga kita tuliskan juga seperti ini. Karena apa? Karena vektor B-nya bernilai negatif. Karena tidak memiliki arah yang sama. Nah, lanjut pengertian vektor secara analitis. Pada pengertian analisis ini kita mengetahui ada vektor satuan. Satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor basis adalah vektor satuan yang arahnya searah dengan vektor sumbu koordinat. Dapat tiga macam vektor basis, yaitu vektor I, yaitu vektor basis yang searah dengan sumbu x positif.
vektor Y, yaitu vektor basis yang searah dengan arah sumbu Y positif. Vektor K, yaitu vektor basis yang searah dengan arah sumbu Z positif. Nah, kita bisa lihat dari bentuknya seperti ini. Nah, jika ke arah depan X adalah positif, jika ke arah samping Y adalah positif, jika ke arah atas Z adalah positif. Menurut aturan yang berlaku. Nah, dapat tulis juga bahwa vektor A dapat kita tulis dengan sama dengan vektor adalah A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K. Atau kita bisa tulis dengan cara seperti ini. Lanjut, ada catatan tambahan juga ya, vektor posisi itu sama dengan titik ujung vektor dikurang dengan titik pangkal vektor. Contohnya adalah vektor BA sama dengan vektor A dikurang vektor B. Vektor A sebagai titik ujung vektor dan titik B ada sebagai titik pangkal vektor. Dapat dan jika seandainya ada dua tempat, kan kalau kita buat garis itu pasti akan ada dua. Nah, kan ada dua X dan Y. Nah, ada X1 dan ada juga X2. Nah, jika jika X jika ingin kita mengetahui berapa vektor posisinya, maka sumbu X2 dikurang X1 dan Y2 dikurang Y1. Namun jika itu juga 3 dimensi, maka Z2 dikurang dengan Z1. Lanjut. Nah, berarti penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi ini bentuknya dari bentuknya bentuk dari penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, lanjut. Nah, terakhir, latihan soal vektor. Pada gambar jajaran genjang di samping itu dari vektor G ditambah vektor F sama dengan. Nah, kita bisa lihat nih bahwa vektor vektor G menghadap ke arah bawah. Kemudian ada vektor F menghadap ke arah atas, ke arah kanan atas. Nah, kita kan kalau mau jumlah itu kita tahu adalah dari titik ujung vektor G sampai dengan pangkal vektor G sampai dengan titik ujung vektor F. Nah, kita bisa cari jawabannya seperti ini apa? Yaitu vektor A. Jawabannya adalah vektor A. Nah, selanjutnya pada gambar jajar genjang di samping, hasil dari vektor H dikurang vektor G tambah vektor C sama dengan, nah, vektor H naik ke atas, vektor min J, ingat min J ini kan G ke arah bawah, sehingga kalau min J itu ke arah atas, harusnya tambah dengan vektor C. Nah, berarti kita bisa ketahui dari titik pangkal menuju titik ujung dengan rumus seperti ini. Nah, yang mana yang vektornya mengarah ke sini, yaitu negatif B atau sama dengan D. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.